اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداء الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha rahmatullah. Marilah di pagi hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dinul Islam. Selaku khotib mewajibkan dan mengajak kita semua
kembali kita bersama-sama berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat jemaah salat Id rahimahumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita mendengarkan lantunan kalimat takbir, tahmid, tahlil yang menandakan bahwa hari ini telah tiba hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, yang mana setiap kedatangan hari ini pasti kita akan diingatkan peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat agung yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putra beliau Nabi Ismail, di mana dalam peristiwa itu terlihat jelas kekokohan, keteguhan keimanan dari kedua beliau tersebut. Dan kisah beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu di surah As-Saffat, mulai dari ayat 2 yang berbunyi, "Falamma balagha ma'ahu as-sayy qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza." Maka tatkala sang putra menginjak usia di mana beliau bisa membantu orang tuanya untuk berusaha, yang disebutkan oleh ulama tafsir kita, huwa istinnil tsalitsah, kira-kira umur beliau pada saat itu adalah 13 tahun. Nabi Ibrahim mengatakan kepada putra beliau, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, di dalam mimpi, anni azbahuka, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan. Fanzur madza tara, maka renungkanlah bagaimana pendapat. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimahullah. Jadi di sini kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebelum terjadinya peristiwa korban, terlebih dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan putranya akan perintah Allah tersebut. Tujuannya adalah agar beliau di dalam melaksanakan perintah Allah yaitu mengorbankan putranya terasa ringan, karena apa yang akan terjadi sudah diketahui oleh putranya. Lalu beliau meminta pendapat pada putranya semata-mata hanya untuk melihat bagaimana kesabaran, bagaimana keteguhan, bagaimana semangat putranya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada orang tua. Karena sebagai anak yang soleh, pasti dia akan taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Maka Nabi Ismail ketika itu dengan mantap menjawab apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan mengatakan, "Ya abadi al-ma umar, satajiduni insyaallah minas shabirin." Dengan keimanan yang teguh yang kokoh, maka dengan tidak ada keraguan, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya beliau, "Kerjakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan menyatakanku sebagai hamba Allah yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id rahimahumullah. Jadi dari dua ayat
dapat kita ketahui bahwa kedua orang yang diperintahkan oleh Allah ini adalah orang yang memiliki keteguhan iman, kekokohan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya sanggup untuk melaksanakannya. Dijelaskan oleh ulama kita bahwa jawaban dari Nabi Ismail itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh beliau adalah ahsanul jawab, sebagai jawaban yang terbaik atas ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah memantapkan diri dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah yang sungguh berat ini, wa tallahu lil jabin, dan putranya sudah dibaringkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan diriwayatkan annahu amarra fikir jiwa mirar al-yaqah. Bahkan diceritakan pisau yang dipakai sudah diajunkan ke leher putranya al-yaqah, akan tetapi putranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergores, tidak luka sedikit pun, biiznillah ta'ala. Imam As-Sawi di dalam tafsirnya menyebutkan hikmah dari ketaatan yang dijalankan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Wal hikmatu fi hadhihi al-qissah anna Ibrahim ittakhadahu Allah Ta'ala khalila. Hikmah dari peristiwa ini adalah Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalil, di mana Nabi yang kita kenal yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau dijuluki Khalilullah? Dari kisah yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah beliau digelari Khalilullah. Falamma sa'ala Rabbahu al-walad wa wahabahu lahu. Maka tatkala Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diberikan seorang putra, kemudian Allah memberikan beliau apa yang diinginkan. Ta'allaq syu'batan min qalbihi bi mahabbatil walad. Maka ketika beliau mendapatkan seorang putra, di dalam hati beliau terbersit cinta yang mendalam kepada putra. Baru diobidil mahmud yaitu kemudian beliau diperintahkan untuk mengorbankan putranya agar terlihat jelas kemurnian dari hati beliau. Fantazala amra rabbihi wa qaddama mahabbatahu ala mahabbati waladihi. Maka tatkala beliau diperintah untuk mengorbankan putra kesayangannya, beliau melaksanakannya, dan Nabi Ibrahim lebih mengutamakan kecintaan beliau kepada Allah daripada kecintaan beliau kepada putra beliau. Inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diceritakan pula oleh salah seorang sahabat Rasul, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa sebelum peristiwa kurban itu terjadi, ada prasangka dari Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Falamma aqama ala dhikri waladihi wallahu ala syartihi. Tatkala Nabi Ibrahim sudah menguatkan tekad untuk mengorbankan putranya bagaimana diperintahkan oleh Allah,
Di dalam hati beliau ada rasa perang, ada rasa kasihan dan lain sebagainya untuk mengorbankan putranya. Namun putra yang saleh itu berkata kepada bapaknya, "Ya abadi, ushdud ribati hatta la aqtariba." Wahai bapak, ikatlah aku dengan kuat agar aku tidak meronta ketika engkau mengorbankan. Waktu dia baca dan lipatlah pakaian, li'alla yantadih 'alaiha syai'un min dam, agar tidak terpercik terkena darahku kepada pakaian. Karena apabila itu terjadi kemudian dilihat oleh ibuku, maka aku khawatir ibuku akan bersedih terus. Kemudian Nabi Ismail melanjutkan, wahad syafratan wa asrid biha ala qalbi liyaqul Allah ahwan alaih. Dan tajamkanlah pisau, tajamkanlah parang, dan segerakanlah parang itu menempel di leher, di tenggorokan, agar kematian itu cepat dan mudah mendatangi. Wa idza ataita ummi faqadha min Islam, dan apabila engkau sudah selesai mengorbankan, dan ketika engkau berjumpa dengan ibumu, maka sampaikanlah salamku kepada beliau. Wa in ra'aita an tarudda qamisi 'alayha fa'al fa innahu 'asa yakuna idanaha. Kemudian yang terakhir, Nabi Ismail berkata, jika engkau ingin mengembalikan pakaianku kepada ibu, maka kembalikanlah pakaianku kepada ibu, agar pakaian ini bisa menjadi pengobat rindu dari ibu, kata beliau. Faqala Ibrahim, ketika mendengar perkataan putranya yang menguatkannya untuk melaksanakan korban, maka Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Ni'man aun anta ya bunayya ala amrillahi ta'ala." Nikmat yang terbaik adalah engkau, wahai putraku. Engkau memudahkanku untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan ru'ya, membenarkan mimpimu. Demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan Allah sendiri menyatakan bahwa perintah tersebut adalah al-bala'ul kabir, ujian yang nyata bagi hamba beliau, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ibrahim. Wa qadainahu fi dhikrin 'azim. Jadi sebagian balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim langsung adalah dengan diselamatkannya putra beliau dan digantikannya putra beliau dengan korban yang agung. Dikibatin azim dengan jannah, kata ulama. Diganti Nabi Ismail itu dengan kibar yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang pastinya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi teladan bagi kita sebagai umat Islam untuk bisa menanamkan keimanan
yang kuat di dalam diri kita. Karena hanya dengan itu kita akan mampu untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di mana di antaranya adalah bahwa dari orang tua yang saleh yang selalu berusaha untuk mendidik anaknya, maka akan terlahirlah putra putri yang saleh. Sebagaimana Nabi Ismail yang dididik dibesarkan oleh orang tua yang saleh, maka beliau menjadi anak yang saleh. Kemudian yang selanjutnya, untuk melihat seorang anak yang saleh, maka bisa dilihat dari bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya. Apakah dia mampu untuk memudahkan urusan orang tuanya, untuk urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Jika seorang anak hanya memperatkan orang tuanya dalam urusan dunia dan akhirat, itu menunjukkan bahwa anak tersebut bukan anak yang soleh. Akan tetapi kalau seorang anak mampu memberikan kemudahan, membantu orang tuanya untuk memudahkan urusan orang tuanya dan urusan dunia dengan urusan akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menunjukkan ciri anak yang saleh. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, bahwa seseorang apabila di dalam hatinya ada keimanan yang kokoh, keyakinan yang kuat, sebesar apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu dilaksanakan. Dan contoh yang nyata adalah bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail mampu melaksanakan perintah yang sungguh luar biasa beratnya bagi seorang manusia. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat terus berusaha untuk mengokohkan, menguatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Idul Adha ini, sehingga dengan itu insya Allah kita akan mudah untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlik al-kafarah wal musyrikin a'da'ad ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jildahu wa hajara al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أيها الحاضرون أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن يصلي على نبينا الكريم بأمر بدأ في نفسه وسنة الملائكة المستفتحة بقدسه بقوله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أمر المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحب وترضى بنفس العباد والبلاد يا كريم. اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمورنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من المؤمنين المسلمين حقا. اللهم اجعلنا من المؤمنين المسلمين حقا. اللهم اجعلنا من المؤمنين المسلمين حقا ولا تجعلنا من الكافرين المنافقين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.